atau media untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan masyarakat pedesaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembangunan desa dan kelurahan. Jadi di sini barangkali semangatnya pembangunan itu tidak hanya dipahami fisik. Maka tadi yang disampaikan oleh Mas Dian itu berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia. Jadi harus memikirkan peningkatan sumber daya manusianya. Kemudian fungsi utama dari perpustakaan desa adalah sebagai lembaga layanan bahan pustaka dan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pendidikan, informasi, penerangan, rekreasi, dan hiburan sehat. Ini fungsi utama. Bahkan kalau nanti suatu saat kita sudah komunikasi dengan perpustakaan, konsep perpustakaan itu lebih berkembang lagi. Maka istilahnya bukan lagi perpustakaan tapi literasi di situ. Nanti yang memiliki kapasitas untuk bicara soal ini nanti dari perpustakaan. Mohon silakan. Kemudian tujuan perpustakaan desa pertama untuk menunjang program wajib belajar, yang kedua menunjang program kegiatan pendidikan seumur hidup bagi masyarakat, yang ketiga menyediakan buku-buku pengetahuan untuk keterampilan untuk mendukung keberhasilan kegiatan masyarakat di berbagai bidang. Misalnya, jadi perpustakaan ini sebetulnya tidak hanya untuk anak sekolah, tapi untuk seluruh lapisan masyarakat. Maka literasi atau penguatan literasi di bidang pertanian itu juga perlu. Kemudian di bidang perikanan, peternakan, perindustrian itu juga perlu. Artinya harapannya nanti masyarakat itu ketika membutuhkan pengetahuan yang berkaitan dengan pertanian, perikanan, peternakan, perindustrian dan seterusnya ada di dekat mereka, yaitu di perpustakaan desa. Idealnya demikian. Kemudian yang keempat, menggalakkan minat baca masyarakat dengan memanfaatkan waktu luang untuk membaca agar tercipta masyarakat kreatif, dinamis, produktif, dan mandiri. Jadi seperti halnya kita mendorong hal-hal lain, banyak kalau yang perpustakaan di Kabupaten Cilacap, perpustakaan desa, tapi yang program dari perpustakaan itu ada 70 desa. Ada 70 desa yang memang binaan dari perpustakaan kabupaten. Nah, problemnya ternyata pertama soal minat baca. Nah, dalam hal ini memang ini membutuhkan pengelola perpustakaan yang aktif. Bagaimana kreativitas mereka dipacu, bagaimana supaya buku itu bisa terdistribusi atau bisa terbaca oleh oleh seluruh lapisan masyarakat. Maka ide-ide kreatif untuk mengupayakan hal ini juga sangat diperlukan. Contoh dulu waktu saya di Kebumen itu ada perpustakaan menggunakan kuda. Untuk penarik itu menggunakan kuda. Jadi kuda itu dikasih tempat buku, kemudian ketika ada posyandu, ketika ada masyarakat yang berkumpul, itu datang ke sana, kemudian masyarakat dipersilakan untuk meminjam buku yang ada di situ. Kemudian yang kelima, menyimpan dan mendayagunakan berbagai dokumen kebudayaan sebagai sumber informasi, penerangan, pembangunan, dan menambah wawasan pengetahuan masyarakat pedesaan. Yang keenam, memberikan semangat hiburan yang sehat dalam pemanfaatan waktu senggang dengan hal-hal yang bersifat membangun. Kalau hiburan sekarang kan ada di TikTok, ada di Reel, yang kadang-kadang yang dilihat juga menyehatkan, menyehatkan dan menegangkan. Nah, ini diharapkan hiburan sehatnya itu dari perpustakaan. Kemudian yang ketujuh, mendidik masyarakat untuk memelihara dan memanfaatkan bahan pustaka secara tepat guna dan berhasil guna. Itu tujuannya. Nah, kemudian dalam rangka merealisasikan tujuan perpustakaan tersebut atau keberadaan perpustakaan tersebut, maka diperlukan adanya pelembagaan perpustakaan desa.
Nah, fasilitasi yang perlu dilakukan oleh baik dari kecamatan terutama juga pendamping, ya kalau bisa kalau memungkinkan berarti ada regulasi atau proses yang berkaitan dengan perpustakaan desa, atau kalau misalnya perdes itu belum begitu dibutuhkan, ya paling tidak minimal ada perkades atau minimal sekali penunjukan atau pelembagaan dengan menunjuk orang untuk menjadi pengelola perpustakaan. Berarti misalnya menggunakan surat keputusan kepala desa. Jadi penanggung jawab pelaksanaan perpustakaan desa yang pertama itu kepala desa atau kelurahan, yang secara fungsional di sini diperankan sebagai penanggung jawab pelaksana penyelenggaraan perpustakaan desa. Kemudian yang kedua, selain penanggung jawab, yaitu pelaksana kegiatan sehari-hari atas perpustakaan desa dilakukan oleh pengurus perpustakaan. Disinilah yang tadi saya sampaikan perlu membentuk pengurus. Yang ketiga, di dalam melaksanakan tugasnya pengurus perpustakaan desa menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Itu penanggung jawab dari perpustakaan desa. Ini gambaran contoh atau gambaran strukturnya. Yang pertama adalah kepala desa sebagai penanggung jawab, kemudian di bawahnya ada ketua, kalau membutuhkan ya wakil ketua, kemudian di sekretariat kalau misalnya belum besar ya cukup satu sekretaris, kemudian ada bidang atau urusan pengadaan, pengelolaan dan urusan layanan. Ini struktur sederhana dari perpustakaan desa. Yang terpenting adalah desa itu membentuk lembaga, membentuk pengurusannya. Ini nanti bagian dari RKTL rapat koordinasi pada pagi hari ini. Sedikit saya jelaskan barangkali terkait dengan struktur tadi. Kepala desa sebagai penanggung jawab keselenggaraan perpustakaan adalah bertanggung jawab mendirikan, mengolah dan memajukan perpustakaan. Kemudian yang kedua, ketua dan wakil ketua bertanggung jawab atas kegiatan teknis dan administrasi pengelolaan perpustakaan. Kemudian ketua dan wakil ketua inilah yang menyusun konsep perencanaan atau program kerja yang biasanya disusun pada awal tahun anggaran. Artinya di sini jalannya perpustakaan itu juga harus mengikuti perencanaan. Mulai dari perencanaan, makanya mereka harus menyusun program kerja. Ini yang perlu diperkuat juga nanti oleh oleh pendamping. Kemudian yang ketiga, dari program kerja tersebut kemudian dievaluasi pelaksanaannya dan terakhir menyusun laporan kegiatan tahunan. Yang terakhir, tugas sekretariat yaitu melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat, persiapan perlengkapan pembelian bahan pustaka, penyediaan kartu-kartu untuk memproses bahan pustaka maupun perlengkapan lainnya. Nah, itu, dan karena kita akan memperkuat hal ini, maka kita mencari yang tadi disebutkan oleh yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris Dinas. Kita meminta atau menggandeng penyedia nanti untuk mensosialisasikan atau menyampaikan tentang katalog yang kira-kira diperlukan di dalam pengadaan perpustakaan desa ini. Nanti kemudian selain itu saya ingin menegaskan, perpustakaan dalam hal ini itu tidak harus dalam bentuk perpustakaan yang memiliki gedung tersendiri. Ada beberapa desa yang memang memiliki gedung tersendiri ada. Tapi di sini tidak menuntut adanya perpustakaan yang memiliki gedung tersendiri, tidak. Maka istilahnya tadi yang disampaikan oleh Mas Dian itu perpustakaan atau taman baca.
taman baca atau pojok baca. Bahkan kalau nanti akan ada pembinaan, tahap berikutnya nanti kan ada pembinaan dari perpustakaan mestinya. Itu istilahnya pojok baca. Pojok baca itu cukup hanya dengan menyediakan rak atau lemari, kemudian diisi buku, kemudian ada penanggung jawab tadi yang mengoperasionalkan perpustakaan tersebut. Jadi jangan membayangkan mendirikan gedung, kemudian pengadaan buku, tapi cukup misalnya memanfaatkan tempat-tempat yang kosong atau tempat-tempat yang luang, diberi lemari atau diberi rak, kemudian ada bukunya. Bahkan kalau perpustakaan, kemarin saya koordinasi juga dengan perpustakaan, itu tidak harus dengan rak tapi cukup kotak gitu. Kotak bukunya di situ itu lebih mobile. Menurut perpustakaan itu lebih mobile daripada rak. Kalau rak itu kan statis, tidak bisa bergerak. Tapi kalau kotak itu bisa dibawa kemana-mana. Gitu. Itu seperti itu. Jadi saya ingin menegaskan perpustakaan bukan berarti sesuatu yang besar, sesuatu yang berat, sesuatu yang mahal, tapi cukup dengan memanfaatkan tempat-tempat atau pojok-pojok yang kosong. Terkait dengan anggaran, kalau penganggaran di desa tadi sudah sudah disampaikan, tapi ini lebih pada yang dibutuhkan di dalam operasionalisasi perpustakaan. Jadi dalam hal ini anggaran perpustakaan desa seyogianya dianggarkan secara teratur dan terprogram dan dimasukkan dalam program pembangunan desa. Hal ini dimaksudkan agar operasional layanan perpustakaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan RAB atau besar kecilnya anggaran perpustakaan, antara lain yang pertama yang dipertimbangkan adalah besarnya perpustakaan atau berkaitan dengan ruang. Ini kan nanti konsekuensinya adalah koleksi, jumlah banyak tidaknya koleksi, kemudian pemakai, kemudian staf dan seterusnya. Kemudian yang kedua jenis layanan pustaka atau jenis jenis jasa perpustakaan. Kemudian yang ketiga, kelompok dan jumlah pemakai yang dilayani, dan yang keempat adalah jangkauan waktu. Artinya di sini pertimbangan-pertimbangan tersebut ini berkaitan dengan operasionalisasi. Semakin banyak atau semakin besar atau semakin banyak koleksi bukunya, semakin besar perpustakaannya, berarti berarti membutuhkan juga tenaga pustakawannya. Nah, kemudian saya ingin mempertegas saja tadi yang disampaikan oleh Pak Dian. Pertama, bahwa dana desa itu juga harus sinkron dengan RPJMN. Nah, maka di sini kalau saya gambarkan alurnya, ada RPJMN, ada NKP, ada RAPBN, itu untuk di tingkat nasional. Oke, kita langsung turun ke bahwa di RPJMD itu harus selaras, harus sinkron dengan RPJMD dan RPJMN. Maka karena tadi yang disampaikan oleh Mas Dian bahwa perpustakaan ini bagian dari prioritas gimana nih bahasanya Mas Dian? Prioritas nasional. Ya, masuk dalam prioritas nasional. Nah, maka berarti harus dituangkan di dalam RPJMD. Kemudian yang ini saya menegaskan di sini, di dalam penyusunan, di dalam perencanaan, oke, langsung saja begini. Ini saya ingin alurnya. Jadi pembangunan desa dalam hal ini itu tidak hanya berbunyi fisik, tidak hanya untuk fisik, tapi juga berorientasi pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat desa. Nah, supaya masyarakat ini berkualitas, ini kan berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia. Maka dari berbagai sisi, dari berbagai segi, kita juga bertanggung jawab untuk meningkatkan SDM masyarakat desa. Salah satu yang dipacu melalui perpustakaan desa.
Jadi ini bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Nah, ini sosialisasi dulu. Sebetulnya ini materi sosialisasi dulu. Tapi ini saya panggil ulang. Jadi kalau kita lihat di pasal 78, tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan. Nah, itulah yang disebut dengan pembangunan desa yang pada akhirnya seperti yang tertuang di dalam politik hukum undang-undang desa, yaitu terciptanya desa yang kuat, maju dan mandiri. Ini politik hukum dari undang-undang desa itu desa yang kuat, maju dan mandiri. Nah, pembangunan desa tersebut itu dilakukan melalui pertama dipastikan bahwa masyarakat desa itu terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar itu antara lain berarti adalah sandang, papan, dan pangan, kesehatan termasuk. Kemudian yang kedua, pembangunan sarpras desa. Nah, ini yang barangkali perlu ini sebetulnya harus kita kawal bersama. Jadi dulu pada awal-awal digulirkan dana desa ini sudah dipersilakan untuk fisik. Nah, sebetulnya ini bagian dari roadmap ya, Per tahun pertama barangkali untuk fisik, tapi kan roadmapnya fisik itu semestinya sudah selesai dalam beberapa tahun. Nah, maka bidang lain juga harus diperkuat, terutama tadi pemenuhan kebutuhan dasarnya. Kemudian yang ketiga, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Nah, ini sebetulnya penguatan pembangunan desa itu di 4 bidang ini. Nah, dengan pemenuhan inilah diharapkan desa akan menjadi kuat, maju dan mandiri. Dilihat dari seluruh aspek kehidupan. Nah, tadi yang berkaitan dengan perpustakaan desa ini ada di pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu pendidikan dan pengetahuan. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Dian untuk memperkuat bahwa tentu alur perencanaan ini juga harus dilewati. Saya tidak akan menyampaikan secara rinci hal ini karena Pak Dian sudah cukup memahami.